Jadi semua yang ada di dunia ini, baik tubuh kita, smartphone kita, rumah kita, itu semua nggak nyata atau hanya dapat menjadi nyata dalam sebuah ketidaknyataan bahwa ilmu pengetahuan sekelas filsafat hanya sampah yang mengapung di samudera metafisika. Kalian mungkin pernah dengar atau bahkan nyaksiin sendiri fenomena cek hodam yang ramai menjadi bahan bercandaan dan bahan parodi bagi sebagian besar masyarakat kita. Yang baik secara langsung maupun tidak langsung, menggambarkan nilai-nilai metafisika atau nilai-nilai spiritual yang seolah tidak lagi ada harganya bagi masyarakat kita. Belum lagi dengan kemunculan dukun-dukun atau oknum yang mengatasnamakan diri mereka sebagai orang pintar atau tokoh spiritual di sosial media, yang menjadi bahan tertawaan atau bahan komedi bagi sebagian besar orang. Sejujurnya, saya sendiri nggak peduli-peduli amat dengan dukun-dukun tersebut atau live TikTok yang mengklaim bahwa mereka dapat mengecek hodam seseorang dan justru mereka menjadi bahan tertawaan. Justru hal itu menjadi hal yang positif atau menjadi sebuah fenomena yang positif yang membuktikan bahwa mayoritas masyarakat kita telah berhasil berpikir secara kritis dan rasional dengan tidak menelan hal tersebut secara mentah-mentah. Tapi, apakah pergeseran antara nilai-nilai mistik menuju rasionalitas itu dapat sepenuhnya dipandang sebagai sebuah hal yang baik, atau justru ada sebuah hal di dalam dunia metafisika yang justru memiliki kegunaan lebih tinggi dibanding rasionalitas itu sendiri, hingga kita menyadari bahwa seharusnya masyarakat memang dibiarkan percaya terhadap hal-hal mistis? Untuk membahas hal tersebut, kita akan kembali ke pembahasan mendasar dari metafisika, yang secara etimologi berarti melampaui hal fisik. Jika kita perhatikan kata meta di situ, yang artinya melampaui, maka kita dapat melihat keterkaitan antara metafisika dengan dunia fisik yang terhubung dalam satu garis lurus. Jadi, bisa dibilang, metafisika bukan sebuah hal yang jauh dari realitas dan kenyataan manusia yang kita kenal dengan dunia empiris atau dunia fisik ini. Pada faktanya, nilai metafisika justru selangkah lebih maju dari dunia nyata yang kita kenal, karena nilainya yang disebut sebagai melampaui materi atau melampaui realitas. Jadi, kalau kita mau artikan secara kasar, imajinasi yang kita miliki sebagai manusia sebenarnya merupakan bagian dari metafisika. Ide yang kita punya sebagai manusia juga bagian dari metafisika. Bahkan rasionalitas yang digadang-gadang sebagai pembunuh dari metafisika itu sendiri merupakan bagian dari metafisika. Mengapa imajinasi, ide, bahkan rasionalitas dikatakan sebagai bagian dari metafisika? Sebab nilai di dalamnya yang telah melampaui materi atau dunia empiris itu sendiri, di mana kita mengadakan sebuah hal yang sebenarnya tidak ada di hadapan diri kita. Tapi ya, itu masih bagian yang bisa dibilang sangat amat mendasar. Kalau kita perdalami lebih lanjut lagi, kita bahkan bakal nemu sebuah pandangan dalam metafisika yang mengatakan bahwa sebenarnya semua materi atau wujud empiris dalam dunia kita ini sejatinya hanyalah bagian dari metafisika, layaknya ide, imajinasi, dan rasionalitas. Jadi semua yang ada di dunia ini, baik tubuh kita, smartphone kita, rumah kita, itu semua nggak nyata atau hanya dapat menjadi nyata dalam sebuah ketidaknyataan. Ya, kurang lebih kayak gitu mungkin. Kalian bisa cari tahu sendiri kalau memang merasa mampu dan merasa siap untuk mempelajari hal tersebut. Karena jujur saya belum mampu membahas hal itu. Kalian mungkin bisa mencari guru sendiri jika memang tertarik dan semoga tidak tersesat dan tidak mendapatkan guru yang palsu. Kali ini kita hanya akan membahas tipis-tipis semampu saya lah tentang dasar-dasar dari metafisika yang seharusnya dapat lebih kita hormati sebagai manusia modern. Sebelumnya kan kita udah bahas ya bahwa inti utama dari metafisika dengan dunia materi itu berada di satu garis yang sama, yang artinya keduanya memiliki kolerasi satu sama lain. Saat ini kita bakal coba menggunakan logika yang kita miliki untuk mengurai lebih jauh hal-hal mistis dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, fungsi utama dari metafisika dibagi menjadi beberapa bagian, yakni moralitas, kemudian eksistensial, dan yang terakhir transendental.
Dalam lingkup moralitas, metafisika membatasi pergerakan manusia seperti melalui mitos dengan beragam wujud hantu, setan, atau legenda yang dikembangkan oleh beragam kebudayaan manusia untuk membatasi kebebasan yang kita miliki agar lebih beretika dalam menjalani kehidupan. Contoh gampangnya supaya kita nggak sering keluar malam, atau supaya kita menghargai kehidupan maupun menghormati kematian, dan beragam jenis pesan moral lain yang tersembunyi di setiap tradisi dan setiap kebudayaan di seluruh dunia. Itulah kenapa bentuk setan atau bentuk makhluk-makhluk legenda itu berbeda di masing-masing negara atau masing-masing daerah. Berarti yang namanya setan atau hantu itu nggak ada dong, sebab semua hal mistis hanya bertujuan untuk memberi nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Well ya, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tersebut, karena metafisika tidak sedangkal itu. Bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sekelas filsafat hanya sampah yang mengapung di samudera metafisika. Jadi tenang dulu, karena pembahasan kita sebenarnya baru aja kita mulai. Batasan-batasan yang diberikan oleh mitos juga sering kita temui dalam kata pamali dan takhayul, yakni kepercayaan orang-orang terdahulu untuk tidak melakukan aktivitas tertentu. Tujuan dari hal tersebut pun pada dasarnya sama, yakni untuk mengajarkan manusia beretika dalam menjalani kehidupan dan membatasi kebebasan manusia yang dapat berakibat buruk baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Khusus untuk tahayul sendiri, yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang hanya ada di dalam khayalan, konteksnya jauh lebih luas, yakni meliputi kesepakatan sosial, hukum, budaya, dan beragam ketetapan lain yang hanya eksis dalam khayalan manusia, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau ada yang bilang, tapi bang, itu kan cuma khayalan gitu. Well, hukum itu sendiri, hukum yang kita kenal, itu hanya eksis dalam sebuah khayalan bahwa akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia di masa depan. Mengapa harus berkhayal? Karena hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk melampaui waktu atau melampaui dunia materi saat ini. Contoh nih, saat ada sebuah pembunuhan di hadapan kita, bagaimana kita menghentikan hal tersebut? Ya dengan berhayal bahwa hal yang sama akan kembali terjadi di masa depan, dan hal tersebut sudah masuk dalam kategori takhayul di mana kita menghidupkan dunia idea atau dunia hayalan di kepala kita tentang apa yang terjadi di masa depan. Jadi sebenarnya, yang namanya takhayul itu sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau bahkan ya, kita menggunakan hal itu tanpa sadar setiap hari. Baik ketika kita memandang masa depan atau memikirkan masa lalu, yang pondasi utamanya adalah metafisika, yakni ketika kita melampaui dunia materi atau dunia empiris yang saat ini kita hadapi. Kalau tadi kita udah bahas metafisika dalam bentuk mitos yang mengandung nilai moral di dalamnya, kali ini kita akan membahas dimensi eksistensial atau dimensi metafisika yang berhubungan dengan identitas manusia. Seringkali manusia melekatkan beragam nilai yang dirinya miliki terhadap sebuah nilai-nilai metafisika. Contoh gampangnya seperti lambang negara yang mengaitkan identitas rakyat tertentu dengan filosofi yang ada di dalam lambang tersebut. Keberadaan lambang negara itu sendiri memberikan sebuah tujuan hidup dan pondasi sebuah bangsa yang lagi dan lagi hanya akan masuk akal ketika menggunakan perspektif metafisika. Khususnya ketika kita melihat masa depan serta menghargai sejarah di masa lalu, yang semua itu pada dasarnya tidak lagi eksis secara empiris, namun berhasil tetap kita pertahankan oleh cara manusia melampaui materi itu sendiri, yakni dengan cara metafisika. Pemahaman tentang Hodam atau yang di barat dikenal dengan istilah spirit animal juga sejatinya mewakilkan nilai yang serupa, yakni ketika manusia memandang atau menetapkan value pada jenis hewan tertentu atau pada makhluk tertentu di dalam imajinasinya yang diharapkan dapat menjadi contoh oleh manusia, baik dalam bentuk kekuatan, kecepatan, serta beragam filosofi lain yang dapat sangat amat berguna bagi eksistensi kita. Sebab sejatinya kita ini makhluk kosong, dan jika kita tidak diarahkan dengan hal-hal kayak gitu, bisa jadi kita hanya mengikuti ruh atau filosofi kedebok pisang yang tiap hari hanya rebahan. Selanjutnya adalah metafisika transendental. Disinilah semua yang tidak kita ketahui berkumpul. Tuhan, kekosongan, penciptaan, kehidupan, kematian, keabadian, unsur-unsur alam semesta, energi, bahkan malaikat, setan, jin, hantu, dan nilai-nilai lain sangat memungkinkan untuk eksis pada bagian ini. Pada tahap ini, pembahasan tentang setan dan hantu sudah tidak lagi meliputi mitos-mitos atau moralitas seperti yang sebelumnya kita bahas. Dengan kata lain, setan dan hantu yang kita kenal dapat sangat amat berbeda atau berbanding terbalik dengan nilai keberadaan mereka sesungguhnya.
dan para pakar ilmu pengetahuan di seluruh dunia saat ini, baik dalam lingkup kosmologi, neuroscience, dan fisika kuantum, semuanya berusaha pelan-pelan menyelami samudera luas ketidaktahuan yang menjadi bagian paling dalam dari metafisika. Dan kita yang tiap hari kerjaannya scroll sosial media, rebahan, debat di kolom komentar, atau sibuk nyalahin orang lain, justru dengan mudahnya ngomong kalau metafisika itu penipuan. Kita seolah gagal melihat gambaran yang lebih besar dari keberadaan kita sebagai manusia. Dan terlalu tergesa-gesa atau terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tentang hidup. Baik dengan mengatakan bahwa hal mistis itu nggak ada, atau setan maupun hantu itu nggak ada, atau bahkan Tuhan itu sendiri nggak ada. Kita seolah menutup diri dari beragam kemungkinan lain yang seharusnya masih bisa kita cari tahu dan telusuri lebih dalam. Sebab saat kita sudah mengklaim bahwa kita tahu, maka di saat yang bersamaan, beragam kemungkinan akan hadirnya pengetahuan baru pada diri kita justru terhenti. Dan kita hanya akan meringkuk dalam sebuah gubuk pengetahuan yang sempit hingga kekosongan dan ketidaktahuan itu sendiri menghampiri diri kita dalam bentuk kematian. Well, kembali ke topik. Jika saja perkembangan teknologi sepenuhnya digunakan untuk sedikit lebih sedikit membuka tirai rahasia alam semesta, mungkin kemanusiaan dapat menjalani hidup yang jauh lebih baik dari apa yang kita hadapi sekarang. Namun, faktanya, beragam penelitian dan perkembangan tersebut hanya difokuskan pada nilai-nilai komersial, baik untuk memuaskan emosi kita atau mengisi dompet para pengusaha. Dan terakhir, sekedar saran, jangan pernah belajar metafisika sendirian karena kalian bakal tersesat terus gila. Dan itu bukan sebuah ancaman, tapi sebuah kepastian. Sekian Kausalitas Ending, sampai jumpa.